Nah guys, di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman uang online hingga 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari. Nah, buat kalian yang mencari pinjaman uang online dengan proses pencairan yang cepat dan pengajuan yang sangat mudah, aplikasi ini sangat cocok untuk kalian gunakan karena di sini kalian akan mendapatkan pinjaman uang online hingga 5 juta rupiah walaupun kalian baru membuat akun. Nah, buat kalian yang penasaran dengan aplikasinya, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Avanjiti semuanya. Dimanapun kalian berada, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi aplikasi pinjaman uang online langsung cair, di mana aplikasi ini bisa memberikan kalian pinjaman uang online hingga 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari. Nah, untuk persyaratannya apa saja yang harus kalian persiapkan di aplikasi ini? Sangat mudah ya teman-teman. Kalian cukup mempersiapkan KTP elektronik dan pastinya memiliki rekening bank untuk sarana pencairannya nanti. Dan untuk status legalitasnya dari aplikasi ini masih ilegal ya. Tentunya aplikasi ini belum terdaftar dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Dan buat teman-teman yang memang mencari pinjaman uang online namun tidak ingin mengembalikan, kalian bisa mengajukan pinjaman atau meminjam uang di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, informasi ini berdasarkan berita yang saya baca di halaman Kominfo dengan judul "Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan". Namun semuanya tergantung pada kalian ya teman-teman. Saya di sini tidak menyuruh kalian untuk meminjam uang dan tidak membayar karena memang seharusnya untuk pinjaman itu harus dikembalikan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini dan juga syarat-syarat pengajuannya ya teman-teman. Jadi saya tidak merekomendasikan atau menyuruh kalian untuk meminjam. Jadi bebas ya teman-teman, kalian mau meminjam atau tidak. Dan juga buat teman-teman nantinya yang membutuhkan dana darurat, setidaknya kalian sudah mempunyai pandangan ya. Apakah kalian mau mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal atau mau pinjam di pinjaman yang legal? Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke halaman Kominfo. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman Kominfo ya teman-teman. Dan berita ini diterbitkan oleh tribunnews.com dengan judul "Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan". Kita scroll ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangharapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi, peminjamnya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi, enggak usah dikembalikan. Nah, jadi kita memang bisa ya teman-teman meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal. Namun setelah pinjam, berdasarkan Kominfo di sini kalian tidak perlu mengembalikan pinjaman kalian. Nah, ini jika kalian berpegangan pada Kominfo. Nah, untuk saya pribadi yang namanya pinjaman itu ya harus dibayar ya teman-teman. Tidak ada yang namanya pinjaman tidak dibayar. Jadi kalian bebas apakah mau mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal atau yang legal. Dengan risiko ditanggung sendiri ya teman-teman.
Oke, di sini saya akan langsung mereview aplikasinya. Nah, untuk aplikasi yang akan saya bagikan adalah aplikasi pinjaman uang online, pinjaman tunai KTA uang dari KSP Mitra Uang. Aplikasi ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 13.000 ulasan. Jadi aplikasi ini masih aktif ya teman-teman, dan hingga saat ini masih terbukti memberikan layanan pinjaman. Dan di sini ada keterangannya, yaitu terakhir diupdate pada tanggal 20 Mei 2022. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Dimana di sini mereka menjanjikan jumlah pinjaman tertingginya hingga 10 juta rupiah dengan bunga 0,05% per harinya dan juga tenor pinjaman 91 hari. Nah, untuk cara mengajukannya di sini sangat mudah sekali. Kalian tinggal klik saja dapatkan uang segera. Nah, maka kalian akan diarahkan ke proses pengajuannya ya teman-teman. Di sini kalian harus mengisi persyaratan pengajuannya, mulai dari informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan yang terakhir yaitu informasi rekening bank. Oke, kita langsung saja lengkapi mulai dari informasi identitas. Informasi identitas kalian harus verifikasi wajah dan mengupload foto KTP di bagian depan. Selanjutnya untuk nama dan nomor NIK akan dilengkapi oleh pihak aplikasi ya teman-teman. Kalian cukup melengkapi mulai dari agama, pendidikan, status pernikahan. Setelah itu kalian tinggal klik saja lanjut. Dan selanjutnya informasi kontak darurat. Informasi kontak darurat kalian harus mengisi kontak darurat yang aktif dan hubungannya dengan kalian apa. Di sini hanya ada 2 kontak darurat ya teman-teman. Kalian bisa isi dengan kontak yang aktif. Nah, setelah selesai kalian tinggal klik saja lanjut. Untuk selanjutnya yaitu informasi pribadi. Nah, di informasi pribadi kalian harus mengisi alasan pinjaman, status pekerjaan kalian, nama perusahaan, penghasilan, dan tempat tinggal sekarang. Alamat lengkap ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengisi semuanya, kalian tinggal klik saja lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini yaitu rekening bank. Nah, ini merupakan persyaratan yang terakhir ya teman-teman. Kalian bisa mengisi informasi bank sesuai dengan rekening yang kalian gunakan. Nah, setelah selesai mengisi informasi bank, sini kalian tinggal klik saja lanjut. Setelah melengkapi semua persyaratan pengajuannya, di sini saya mendapatkan pinjaman uang online dari beberapa pinjol ilegal ya teman-teman. Yang pertama di sini pinjaman dana, selanjutnya dana kilat, dan selanjutnya yaitu KTA bijak. Di aplikasi ini, di 3 aplikasi ini masing-masing pinjamannya yaitu sebesar 1.600.000 ya teman-teman. Ya, jadi totalnya sekitaran 5 jutaan ya teman-teman. Dan untuk tenornya di sini hanya 7 hari. Kita lihat cek detailnya ya teman-teman. Di sini kalian klik saja, dan untuk jumlah pinjaman sebesar 1.600.000, bunga pinjamannya 0, biaya admin 560.000. Dengan jumlah pencairan hanya 1.040.000 ya teman-teman. Dan untuk tanggal pembayarannya di sini, jika teman-teman mengajukan pinjaman pada hari ini, kalian harus membayar pada tanggal 9 bulan 6 2022. Jadi jangka waktunya hanya 7 hari ya teman-teman. Dan kalian harus membayarnya yaitu sebesar 560.000. Jadi untuk pencairannya yang akan kalian terima hanya 1.040.000 saja. Nah, jadi inilah resiko yang akan kalian dapatkan jika kalian mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal, karena tenornya sangat
singkat sekali ya teman-teman. Dalam jangka waktu 7 hari kalian sudah harus melunasi pinjaman kalian. Makanya Kominfo menghimbau bahwasanya kita memang bisa mengajukan pinjaman uang online di pinjol yang ilegal, dan setelah itu kita tidak perlu mengembalikan. Karena untuk tenor dan biaya adminnya di sini tidak beraturan ya teman-teman. Oke, setelah mengetahui untuk limit pinjaman dan juga tenor pinjamannya, di sini saya akan memperlihatkan untuk izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Kita kembali ke Play Store, lalu kalian klik saja tentang aplikasi ini. Kalian scroll ke bawah. Nah, di paling bawah di sini ada izin aplikasi ya teman-teman. Kalian buka. Nah, untuk pinjaman online yang ilegal, mereka meminta izin akses kamera kontak, yang artinya kontak kalian yang ada di handphone kalian itu bisa mereka akses ya teman-teman. Selanjutnya lokasi, selanjutnya ponsel, panggilan keluar, panggilan masuk juga bisa mereka akses. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan atau galeri. Jadi semua data yang ada di dalam galeri kalian, baik foto maupun video, itu juga bisa mereka akses. Nah, inilah perbedaan untuk pinjol yang ilegal dengan pinjol yang legal. Karena untuk pinjaman online yang legal, mereka hanya meminta izin akses kamera dan juga lokasi. Nah, buat teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman tunai KTA uang ini, kalian sudah bisa mengkondisikan kontak dan juga galeri kalian. Karena kalau tidak, kemungkinan besar ketika kalian tidak bisa membayar, data kalian akan disebarkan ya teman-teman. Nah, jadi itulah risiko yang akan kalian dapatkan jika kalian mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal. Nah, makanya saya tidak merekomendasikan kalian untuk mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal. Jika teman-teman memang membutuhkan dana darurat, kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi yang sudah resmi saja ya teman-teman, berizin di OJK, karena di sana untuk data pribadi kalian sudah terjamin keamanannya, dan juga untuk limit tenor dan bunganya sudah sesuai ya teman-teman, karena aplikasi pinjol yang legal sudah mengikuti peraturan langsung dari OJK. Nah, seperti itu saja ya teman-teman untuk informasi yang bisa saya bagikan. Setidaknya kalian sudah mempunyai pandangan ketika teman-teman nantinya membutuhkan dana darurat, apakah kalian ingin mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal atau pinjol yang legal. Jadi seperti itu saja. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk informasi di video kali ini. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.